pelatihan dulu, kemudian yang terpilih ikut TOT namanya. Oh, training of train. Ya. Kemudian setelah TOT ternyata ada TOC-nya. Kita ada di lingkungan ASN di PKP SDM. ASN ini menurut saya bisa menjadi salah satu garda terdepan untuk mengingatkan minimal SKS nih, sistem kebut sejam nih baru baca. Nggak bisa download Pak, kelamaan mainnya, download aja belum gitu. Padahal cuman sudah di tangan gitu. Ya, gitu ya, perlu wifi lagi Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo Sobat ASN, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya, Made Yustisa Putri Wiyatna, hadir menemani Semeton ASN Sarang Sami tentunya dalam program kebanggaan kita bersama, yaitu Podcast ASN Bali Bisa. Bali Bincang Santai, yang mana program ini merupakan sarana komunikasi untuk belajar maupun berdiskusi yang tentunya dalam suasana santai namun tetap produktif. Oke, Semeton ASN, tidak lupa saya ingin mengingatkan kembali kepada Semeton ASN Sarang Sami, jangan lupa untuk selalu mendukung program kami dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami by BKP SDM. Nah, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025, Bude Wage Langkir, episode ke-38. Wow, episode ini ternyata sudah ada di ujung tahun ya. Karena kami menggarap episode ini dari bulan Februari Semeton. Terima kasih ya untuk yang sudah setia menonton. Nah, pada pagi hari ini kami telah menghadirkan narasumber yang spesial tentunya. Beliau sangat kompeten di bidangnya, khusus spesial hadir pada pagi hari ini meluangkan waktunya untuk bersama-sama membagikan informasi dan pengetahuannya. Untuk tema pagi hari ini yaitu tentang K3 konstruksi dan sertifikasi kompetensi membangun keselamatan dan profesionalisme ASN. Ada yang tahu dari mana narasumber kita? Saya kasih tahu ya kata kuncinya. Beliau adalah anak teknik gitu. Betul ya Pak ya? Betul. Langsung saja kita perkenalkan ya. Hari ini beliau adalah Anak Agung Gede Karisma Krisna, STMT. Bapak sebagai pembina jasa konstruksi ahli muda. Betul. Pada Dinas PUPR Perumkim Provinsi Bali. Betul. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Tungkara sehat semua, rahayu. Ya, selamat datang di ruang podcast ini Pak. Kayaknya grogi ya Pak ya? Wah, ini podcast pertama. Mudah-mudahan bukan podcast yang terakhir. Ya, Jangan yang terakhir Pak, nanti diundang lagi kalau bisa. Astungkara. Terima kasih juga BKP SDM atas kesempatannya kepada kami Dinas PUPR Provinsi Bali, terutama bagi Tiang, untuk memberikan sharing lah terkait dengan keselamatan kerja konstruksi ya. Oke. Sama Pak, saya sebenarnya grogi Pak. Sama-sama pertama kali mungkin ya. Iya. Biasanya saya gulung kabel Pak. Oh iya. Hari ini saya disuruh di depan layar. Iya. Biar sama-sama merasakan gimana rasanya di depan kamera, di belakang kamera, beda keseruannya. Iya betul. Siapa tahu nanti malah jadi ketagihan. Nggak ada podcast lagi nih. Oke Pak. Lagi sibuk apa nih Pak saat ini? Ya, saat ini seperti biasa rutinitas di kantor, rutinitas di rumah, selain juga sebagai IR Inan Rurung karena anak teknik ya. Bu ya, ke proyek ngawasin, kemudian juga tugas sebagai bapak rumah tangga yang menjemput anak. Love life balance gitu ya Pak. Astungkara bisa semua balance lah gitu ya. Oke, baik Bapak. Mungkin sebelum kita mulai topiknya, bisa cerita sedikit nih Pak yang sudah
Bapak lalui sebagai pembina jasa konstruksi ahli muda, itu sudah berapa lama Bapak berkecimpung di sana? Terima kasih. Jadi saya tamat kuliah tahun 2007, sempat kerja di swasta dulu 2 tahun ya, di kontraktor dan konsultan arsitektur. Kemudian astungkare lolos CPNS tahun 2011, di mana saya langsung ditempatkan di bidang yang sampai saat ini. Jadi dari 2011 sempat keluar sebentar 3 tahun, tapi balik lagi karena mungkin sudah kadang paham pekerjaannya di sana. Dulu namanya, kalau di kami namanya Jibang, pengkajian dan pengembangan ya. Kemudian berkembang sesuai dengan arahan pusat bahwa bina konstruksi ini harus berbentuk bidang. Nah, kemudian di sana kita di bidang konstruksi ini sudah terbentuk sekitar tahun 2017-2018. Ya. Jadi di mana bina konstruksi ini kalau di pusat dia menjadi salah satu direktorat jenderal yang mempengaruhi KPU-an, di mana ketika kita mulai mengadakan suatu kegiatan konstruksi, entah dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan, ada namanya Undang-Undang 2 tahun 2017 terkait dengan jasa konstruksi, itu disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ya. Jadi turunannya ada di provinsi dan kabupaten ya. Ada jadi juga. Di kami biasanya orang PU di mana gitu, di jalan, di gedung, di irigasi gitu. Nggak, kami di bina konstruksi, orang masih bingung gitu. Konstruksi ini memang. Jadi kami selaku bidang bina konstruksi memiliki menyatukan, sederhananya biar mereka niki teman-teman di bidang ABC biasanya dikenal Air Bina Marga Cipta Karya memiliki penyamaan persepsi. Jadi seperti kami membuat kesepakatan harga biar harga semennya sama ya, enggak nanti di sini beda semennya. Untuk selling dan price. Jadi ada kesepakatan harga. Yuk sepakat harganya semen itu di PU dipakai yang ini, walaupun sudah survei pada berbagai harga kita pakai yang ini gitu, ya. Jadi menjadi indikator juga ya Pak ya. Betul ya. Kalau saya dengarnya dulu istilahnya jakon Pak. Betul, jasa jasa konstruksi. Karena ya. pernah juga kerja. Gitu. Jadi tahu sedikit tentang jakon. Kalau orang ada klaim pekerja jakon gitu. Klaim berarti keterkaitan asuransi atau bank garansi? Iya, di BUMN waktu itu. Salah satu BUMN ya. Baik Bapak, kemudian kan tadi temanya tentang K3 konstruksi. Betul. Sebenarnya K3 itu apa Pak kepanjangan K3 konstruksi? Nah, bisa dijelasin Pak? Ya, jadi menyambung yang tadi, ketika saya di sana, saya mendapatkan kesempatan pelatihan terkait dengan K3 ini. Gitu. Jadi selama seminggu di sana, setelah seminggu itu di pusat itu ternyata ada jenjang. Ya, di mana pertama pelatihan dulu, kemudian yang terpilih ikut TOT namanya. Training of Train. Kemudian setelah TOT ternyata ada TOC-nya. Training of course. Terakhir MOT. Ya, jadi yang dulu di mana yang punya sertifikat TOT ini bisa menjadi narasumber kegiatan pusat. Nah, karena itu jadi lanjut mendalami K3 ini gitu. Mungkin belum seperti senior saya gitu, tapi setidaknya kalau kami di Dinas PU selalu mengingatkan terkait dengan K3 konstruksi itu. Jadi K3 konstruksi itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan, kesehatan kerja. Ditambah konstruksi. Jadi ini yang sedikit membedakan antara K3 yang mungkin teman-teman banyak tahu di Disnaker atau Kemenaker dengan yang konstruksi. Jadi konstruksi ini kita mulai berpikir bagaimana keselamatan kerja ini kita dari perencanaan. Jadi Ibu, teman-teman BKPSDM ingin membangun, mungkin BKPSDM ada pengembangan gedung baru. Nah, dari sanalah kita sudah memperhitungkan bukan hanya
berapa habis pasirnya, semennya gitu. Jadi kita harus memperhitungkan juga keselamatan kerjanya. Keselamatan kerja ini tidak hanya terkait dengan tenaga kerjanya saja, Ibu. Jadi ada tenaga warga di sekitarnya, terutama mungkin kalau di sini pegawai-pegawai di sini, kemudian warga yang mungkin tidak terkena langsung. Contoh umpamanya ada truk pasir yang membawa bahan dari A ke sini, ternyata kecelakaan di jalan. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian truk pasirnya berantakan umpamanya mau masuk ke sini gitu. Itu juga jadi kerjaan kendaraan jadi jalannya dilicin. Jadi itu mempengaruhi juga gitu, Ibu. Jadi, kadang kan gotnya juga bisa jadi jebol gitu ya, betul, Pak ya, betul. karena truknya keberatan muatan kalau gitu. cuman kerugian material mungkin bisa kita perbaiki, tapi ada kerugian sampai dia korban luka ringan, luka cedera berat, kemudian sampai meninggal, kan itu yang kita tidak harapkan. Namanya hari sial tidak ada di kalender kan, Ibu ya. Pak. Jadi semua pasti terdampak dengan kegiatan konstruksi tersebut. Ya, itu baru ketika konstruksi, belum lingkungan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi kayak dari konstruksi umpamanya membongkar debunya. Kemudian sampah bongkaran ini dibuang kemana? Kemudian sampah-sampahnya itu dibuang kemana? Itu jadi lingkungan. Kemudian belum lagi kalau kita terkait dengan semen atau ada bahan-bahan kimia, jadi dia kena hujan larut, hanyut masuk ke tanah, itu juga mempengaruhi lingkungan. Kemudian ada umpamanya eskavator, alat berat itu dia akan menghasilkan oli itu. Olinya itu masuk ke tanah juga mempengaruhi lingkungan. Jadi pencemaran juga ya, Pak ya. Pencemaran juga. Jadi begitu. Jadi kita mungkin tidak mendetail seperti itu yang kita bahas di podcast ini. Tapi dari kami yang ingin kami sampaikan adalah ketika konstruksi ini kita wajib minimal tahu dulu lah apa yang harus menjadi standarnya gitu. Kemudian awal yang kita menjadi aware nanti ketika, karena konstruksi ini kan tidak hanya proyek pemerintah di rumah umpamanya, di jalan, di lingkungan, minimal kita bisa mengingatkan lah itu. Jadi namanya orang pas kebetulan lewat gitu, kita nggak tahu di sana ada proyek dan sebagainya seperti ini. Anggap aja kalau kita ke sana nggak nyaman, apalagi orang lain kan gitu. Iya, betul. Kadang sering di jalan tuh ketumpahan coran beton gitu loh, Pak. Nah, kayak itu. Kadang-kadang juga udah tahu di sana cor beton dilewatin juga. Akhirnya jadi monumen motornya di tengah karena nggak bisa lewat. Betul, Pak. Gitu. Nah, Bapak kan tadi sudah bilang dari tahun 2011 itu. Apa sih yang bikin Bapak tertarik mendalami bidang ini gitu? Jadi ini pertama saya mendapatkan dulu seorang pimpinan yang sangat mengayomi. Ya, jadi saya merasakan betapa berharganya didengarkan walaupun tidak selalu diikuti. Didengar aja dulu. Didengar ya dulu. Itu nyaman dulu ya, Pak ya. Setelah didengar menjadi nyaman. Gung, ada ide apa? Oh, saya gini Pak, namanya masih muda gitu ya. Jiwanya idealisnya gitu. Tar dulu Gung. Coba gini dulu Gung gitu. Gini. Akhirnya anggaplah dari 5 ide jalan 3, jalan 4. Mungkin yang lagi 2-nya sisanya tahun depan gitu. Jadi tidak semua plak ketiplak hari itu juga saat itu juga diusulkan, dilaksanakan. Jadi saya diberikan keleluasan berkreativitas. Jadi di kami itu dulu banyak fokus di pelatihan, di pelatihan peningkatan SDM. Konstruksi itu bagus, wah semennya keren, semennya bagus dan kualitas, tapi yang mengerjakan nggak bisa. Sama aja bohong, seperti itu. Jadi di peningkatan SDM inilah yang kami tekankan bahwa materi K3 ini wajib dalam semua materi apapun, sertifikasi jabatannya dari tukang sampai level tertinggi ahli manajemen konstruksi itu tetap ada K3-nya. Tukangnya tersertifikasi juga, Pak? Iya, Bu. Betul. Jadi tukang itu, sertifikasi ini kalau kita pandang ini kan seperti SIM. Ya, SIM ketika pengakuan bahwa Anda kompeten pertama. Karena saya taunya tukang itu tukang yang cuma betul. Nah, betul. Sebenarnya kalau kita cari sertifikatnya mungkin bisa kita
gimana ya? Bukan sertifikatnya sebenarnya kita cari, pengakuannya Pengakuan, dia betul. dari tukang-tukang ini bahwa saya tukang gitu, saya Iya, tukang iya. gitu. Kalau ada yang nanya mungkin ke proyek pemerintah atau kalau saya biasanya sosialisasi ke dinas PU kabupaten kota, saya tekankan, Pak, kita di Bali kayaknya banyak deh punya tukang, cuman kan belum terdata ini. Iya. Ada kantong-kantong tukang. Nah, kalau kita sertifikasi di sana, kita tahu ternyata di sana ada tukang. Minimal Bapak bisa menjual mereka, Pak, ada tukang loh di sini. Ini punya sertifikatnya, Bani Bapak ngadok gitu-gitu ya. Itu jadi tukang. Kemudian tingkat berikutnya kalau dia sudah tukang pengen jadi mandor itu ada juga. Kemudian ke tingkat berikutnya mungkin ada pelaksana. Terutama ke adik-adik kita yang di SMK. Oke. SMK ini mereka temannya kan penerus kita nih. Iya. Penerus kita ya Harus ya. dibekelin skillnya. Ya, tidak tahu ternyata di SMK-nya mungkin sering bolos ternyata ASN nantinya. Kan kita nggak tahu ya. Betul. Kalau saya berkaca dengan saya zaman kuliah kok bisa gitu. Kalau ketemu Ya. sama teman-teman SMA kuliah sana sih kini kita Yang dulunya suka bolos, sekarangnya jadi apa gitu. ya itu dah ya. Jadi Oke. itu yang kita aware dari awal bahwa semua itu punya, semua pekerjaan pasti ada risikonya. Iya, betul. Catur kan pasti ada risikonya. Ada, tapi bagaimana meminimalisir Betul sekali. kejadian betul sekali, tersebut ya. Tidak hanya risiko itu, tidak hanya kalau kita tukang itu tertusuk, robek, Pak. terkena palu, ngambar duduk gini aja pasti ada risikonya minimal. Iya. Sakit pinggang, Sakit pinggang. kemudian di mata, radiasi dan sebagainya. Itu yang kita selalu ingatkan gitu, bahwa semua pekerjaan pasti ada risikonya, terutama di konstruksi pun ada Iya, gitu ya. risikonya harus- Bagaimana kita meminimalisir. Risiko. Sederhananya kalau kita di jalan sudah pelan-pelan di kiri ada juga yang nabrak gitu kan gitu. Benar, Pak. Saya sudah pernah, Pak. Ya. Sudah diem di lampu merah, Mm-mm. ditabrak sama truk, Pak. Nah itu, aduh, nggak kebayang. Katanya remnya blong. Nah kan gitu, kita yang aware, orang lain yang kerosokan kan gitu Iya, juga. betul. Gitu. Berarti penting juga ya, Pak, ya sertifikasinya Sertifikasinya kita anggap penting supaya untuk menjual. ya kalau dari sisi tukang betul. Kemudian kalau dari sisi ASN, nah kalau kita ke ASN, kita kan terutama untuk kalau kita kan disimpang. Iya. Ya disimpan kan gitu ya, ada nilai plusnya kan begitu. Kemudian kita lebih aware, ternyata sertifikat di ASN ya, pada umumnya kan di pengadaan barang jasa mungkin Iya, ya, atau di betul. teknis. Nah untuk di K3 konstruksi ini syarat dari pusat yang baru adalah bisa semua jurusan semua S1. Semua S1 bisa. Semua S1 bisa. Berarti nggak harus anak teknik. Betul sekali. Oke. Iya, betul sekali. Yang penting dia punya skill. Yang penting dia punya pengalaman. Punya Pengalaman, betul. Tidak Karena- harus pelatihan, Pak, kalau tidak, kayak gitu. tidak harus ya. Oke. Karena kayak kita kayak nyari SIM kan nggak ada pelatihannya. Iya, iya. Iya. Tapi tetap harus tahu teorinya. Ujiannya, betul, teorinya dulu. Nah, jadi yang pengalamannya kita pakai umpamanya dia contoh ini teman-teman PDAM seluruh kabupaten kota ini udah mulai aware. Dia Oke. pegawainya sudah nyari sertifikat K3, ada yang SH, SE, tapi di pengalamannya yang kita kunci umpamanya mereka sebagai penyusun RAB, penyusun spesifikasi teknis yang dikonstruksinya, pipanya bagaimana, minimal kita menginfokan ketika akan masang pipa nih risikonya apa aja nih gitu, bukan hanya ngelas saja Iya, lah gitu, iya. menggali, menanam, menimbun, nah sederhana, Minta izin dan juga. sebagainya ya, jadi Ada legalnya ya, Pak, ya. jadi kalau kita cek namanya RAB gitu, tidak hanya fokus pada yang item yang akan dikerjakan, tapi item persiapannya ada APD, ada APK. APD itu alat pelindung diri, APK itu alat pelindung kerja. Alat pelindung kerja ini yang melindungi lingkungan di sekitar pekerja. Oh, Ya, oke. Jadi contoh, beda ya. Beda, kalau APD itu adalah yang dikenakan, Kayak helm, rompi, betul gitu ya. ya. Kemudian yang APK ini seperti kalau Ibu mengenal kun yang kerucut, Oke. barrier Oh, iya, ya, iya, iya. safety line yang kayak Iya, kita itu ya
Seng-seng itu Pak. Betul sekali ya, itu. Sayang itu juga betul. Jadi itu yang kita ingatkan bahwa di teman-teman itu tolong dicek ini gitu. Dipastikan itu Dipastikan. terpasang dengan baik gitu ya. Sebelum terpastikan terpasang, dipastikan itu dianggarkan dulu. Dianggarkan dulu. Dipastikan dianggarkan dulu gitu. Berarti harus ada analis ekonominya juga ya Pak Analisnya ya. Oke. Jadi dia kalau dulu beberapa mungkin tahun yang lalu K3 ini tidak diwajibkan ada. Oke. Ya di RRB. Jadi mereka bisa seperti masuk dalam keuntungan penyedia jasa. Gimana caranya untung, nggak usah beli. Oh. Ya kan gitu. Bisa pakai sisa yang kemarin nggak Pak? Mending sisa yang pakai orang kok nggak pakai alat pelindung diri, kan ada di RRB. Oh. Iya. Jadi alasan ya. Ya gitu. Jadi, nah kemudian ada undang-undang itu 2 tahun 2017 itu dipisah lah. Jadi wajib dia ada itemnya wajib ya. Ada. Nah di sana jadi mau nggak mau kalau kita setelah mereka terkontrak kita cek ke lapangan minimal di sana kamu udah ada ini. Udah ada. Ya. Mana barangnya gitu. Barangnya mana dipakai nak? Oh. Iya gitu ya. Itu jadinya. Jadi nanti kalau ada kejadian nggak jadi nyalahin kita gitu ya Pak ya? Tidak ada saling menyalahkan. Tidak ada saling menyalahkan. Karena di sana ada tukangnya sendiri, kemudian ada pengawasnya, ada ahli K3-nya gitu. Jadi saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Okay. Makanya kalau di kita di saya biasanya karena sering bantu teman-teman divisi terkait dengan monitoring, saya ingatkan tolong dong sempatkan minimal seminggu sekali ada safety morning. Oh. Ya, safety morning itu bisa kita kayak apel berdiri atau mau duduk sambil ngopi sebelum kerja gitu. Sekarang kerjanya apa? Ini Pak gitu. Terus gimana caranya kerja gitu. Kita ngobrol gitu aja, kalau emang ada sedikit rezeki lebih mungkin sambil kopi sambil pisang goreng lah gitu. Traktir kan, pisang goreng. Ya betul. Gitu. Jadi kita kesana ngobrolnya. Mungkin kalau berdiri terus kesannya formal, mungkin kalau kita sambil duduk. Nah, kalau tukang ini kan banyak yang juru hisap nih. Oke, sambil ngerokok ya. Gitu. jadi mereka yoganya gitu. Pranayama Pak. Menghilangkan stres. Gitu. Jadi sambil jongkok gitu. Gimana Mas? Paham? Iya sih Pak. Itu. Jadi kita harapkan bahwa terutama di yang bersentuhan langsung kayak tukang itu mereka biar berangkat jarinya 10 pulang jarinya 10 ya. Soalnya saya pernah lupa di kantor. Iya. Tukangnya datang bilang jarinya lepas 1. Aduh itu ngeri banget betul, saya. Betul, ya. Karena itu yang kita tidak harapkan. Kita kan bukan mencari kesalahan tapi kok bisa? Nggak bisa. Apakah? Karena ada faktor alat juga. Kita sudah aware ternyata alatnya kayak saya dapat cerita bahwa gerinda itu itu tidak terlock dengan lepas baut gerindanya itu yang muter nih. yang pisaunya itu lepas akhirnya nancap ke orang yang sekitar sana bukan ke yang pakai tukangnya. Iya. Mental gitu. Betul. Ya dia Pak ya. Makanya ketika ada yang tenaga bersih-bersih kayak motong di jalan tuh saya ngeri. Saya juga ngeri Pak. Kalau ada tukang motong rumput tuh saya lewat apa enggak? Takutnya kena. Betul. Ini. Iya. Itu makanya ngeri angkat kaki gitu nama. Jadi tapi harus lewat sana gitu ya kan gitu ya. Namanya ngeri-ngeri sedap itu gitu. Itu jadi teman-teman kenapa ke ASN karena kita bisa menganggarkan itu dan tidak hanya di konstruksi Bu. Jadi teman-teman ini kayak petugas kebersihan itu juga kita harus aware dengan keselamatan mereka karena mereka bekerja di jalan. Bekerja di jalan karena satu terpapar serangannya itu ada 3 dari bawah yaitu baunya sendiri kotorannya sendiri kemudian dari samping omongan orang jadi ini nyampat gitu kan gitu ada yang begitu karena jalan kecil bawa yang keranjang sampahnya itu gitu kemudian dari atas sinar matahari atau hujan itu jadi ini yang kita harus aware terkait dengan keselamatan kerja konstruksi karena nggak usah ada pakai konstruksi lingkungan juga supaya mereka minimal
ada rompi. Oh. Rompi kenapa ada rompi? Kenapa di jalan itu? Karena dari jauh sudah ada pantulannya. Iya. Makanya rompi-rompi itu banyak yang isi glow in the dark itu ya glow, Pak ya. Glow in the dark, ada yang memantulkan sinar seperti itu. Belum lagi pakai maskernya, kan gitu. Karena mungkin efeknya ketika masker itu tidak sekarang mungkin jangka panjangnya debu dan sebagainya, itu yang kita aware. Kemudian dari umpamanya dengan ketika sedang motong dahan, pohonnya sudah layak dipotong dahannya, mungkin karena persiapan musim hujan supaya lebih aman gitu. Jadi itu yang kita coba ingatkan, biasanya berbahayanya jarak mana yang kita aman agar kendaraan itu tidak terlalu mepet dengan teman-teman sedang motong gitu. Terus ketika ada rekayasa lalu lintas, umpama setengah badan jalan digunakan untuk itu, untuk potong. Ya, jadi gimana metodenya kita agar pengendara ini aman dan kemudian kendaraan juga tidak terlalu crowded lah begitu ya. Memang satu, kita butuh mungkin kolaborasi antara dinas terkait dengan dinas perhubungan atau dengan pecalang mungkin karena saya pernah sebentar di pekerjaan fisik, kita masih aware dengan adat kan begitu ya. Adat ketika kontraktor ini dia menggunakan tenaga resmi, tukang menggunakan APD lengkap, entah kenapa pengendara ini malas, dia berhenti. Kalau di sini di stop, berhentinya lewat atau di tengahnya. Jadi agak kurang nggak dianggap lah begitu. Dan belum lagi yang sama-sama nyalip, kayak semua penting lah. Gitu. Akhirnya diganti Bu, pakai pecalang. Gue di depan berhenti. Langsung berhenti Pak? Langsung berhenti. Dia diganti kerjasama dengan Banjar atau desa terdekat. Pakai pecalangnya dikasih rompi, dikasih minum, duduk dia. Bantuin. Ya, dibantuin. Berhenti Bu. Berhenti, rapi gitu. Jadi ternyata lebih tapi itu kan trik ya. Betul. Jadi kita apresiasi kontraktor itu membaca celah, gimana caranya nih. Kalau sudah sama-sama lewat di tengah-tengah itu kan agak lebih takut mungkin ya Pak, karena ngeliat cabut poleng-polengnya gitu nggak Pak? Itu jadi gitu yang ingin saya sampaikan terkait dengan ketika konstruksinya. Kemudian kalau misalnya seperti itu, tantangan terbesarnya berarti apa Pak tadi? Tantangan terbesar ini apa ya? Kalau menurut saya tantangan terbesar ini kebiasaan Bu. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Pola yang sudah terbentuk. Ya, membiasakan diri bahwa saya bekerja seperti halnya biasa nak kita pakai helm. Pak. Betul Pak. Nak di muka gen gitu. Ya. Pak gitu. Jadi jauh dekat aspal tetap keras nih. Dan begitu Bu. Jadi orang kayaknya lebih pakai helm tuh menghindari panas Pak, bukan melindungi kepala kayak kebanyakan. Masih mending mikir gitu tetap pakai helm. Iya. Ini gitu. Jadi ada yang daripada kena tilang ya oke lah gitu. Tapi setidaknya kan pakai helm. Gitu. Jadi kita mengingatkan teman-teman ini di dunia kerja ini, kenapa ASN juga kita ambil karena kita ada di lingkungan ASN di PKP SDM. ASN ini menurut saya bisa menjadi salah satu garda terdepan untuk mengingatkan minimal bahwa intinya bahwa keselamatan kerja ini penting, tidak pandang tahun, tidak pandang hari, tidak pandang cuaca, dan tidak pandang tanggal. Bahwa seperti saya sampaikan tadi, tidak ada tanggal sial, hari sial di dalam. Itu jadi kapanpun kita bisa terkena musibah, cuman minimal kita bisa meminimalisir apa yang akan terjadi gitu. Makanya udah pakai helm jatuh, kalau nak balik kan bakat kan agat nih. Selalu dapat untungnya. Agatnya gitu. Padahal sudah luka-luka masih juga ada agat ya Pak ya. Gitu. Jatuh agat pakai helm, agat pelan-pelan gitu.
Demikian, Bu. Oke, lalu kalau selain melindungi pekerja, gimana sih Pak penerapan K3 ini berhubungan dengan lingkungan dan keberlanjutan? Tadi dapat dibahas Oh, kayak iya. sepintas gitu. Iya, jadi yang tambahkan tadi terkait dengan lingkungan, bahwa semua pekerjaan kursi pasti ada efeknya dengan lingkungan. Iya. Ya, iya. Mungkin kalau nggak usah lah skop besar bangunan gedung negara lah, nggak apa-apa. Tapi kita skop di rumah aja, benerin rumah. Iya. Lingkungannya terganggu minimal suara, maunya debu, yang dimana kita sering lihat di media sosial gitu. Hari Mingguku, gitu. Kirain lagi balap motor, ternyata lagi balap gerinda. itu jadi itu kemudian mereka puing-puingnya ini dibuang kemana? Kadang-kadang kan itu PR juga Pak, ya, buang puing itu Pak. Namanya clean construction atau konstruksi yang bersih itu apa namanya, kan enak ya, ganggu tetangga gitulah gitu minimal, karena kalau kita di posisi dibalik juga enak seneng. Nggak seneng Pak. Iya, makanya lingkungan ini tidak hanya lingkungan harus mencemari dan sebagainya, itu tidak itu, jadi ada secara mengganggu panca indera lah minimal itu. Kalau kita telisik lebih dalam lagi dengan konstruksi kayak eskavator, nah itu idealnya harus ada oli, ada penampungan oli dia di bawahnya itu supaya olinya tidak menetes masuk ke sana kayak itu. Itu lebih detailnya, tapi yang penting kita ngeh dulu nih, kalau debu semen proyek di sana debunya berterbangan kemana gitu pas anginnya lagi kenceng gitu. Iya betul ya itu. Jadi mempengaruhi lingkungannya seperti itu gitu. Berarti kalau misalnya ada debu, ada sampah bangunan itu sebenarnya dibuang kemana sih Pak? Dibuang kemana? Kalau dia urugan itu, kalau dia kontraktor itu mereka sudah tahu tempat membuang urugan. Biasanya Ibu kalau terima urugan, terima urugan dia ke sana. Berarti mengurangi dampak lingkungan difokuskan di satu daerah. Betul, ya. Itu kalau dia sampah yang lain mereka punya menangani sendiri gitu. Sudah Pak aman gitu. Minimal kalau dari kita tidak warga di sana itu tidak terganggu lah. Tidak terganggu, umpamanya sampah, umpamanya kalau kita bekerja sore minimal harus diangkut. Kemudian kalau ada galian dibersihkan gitu. Jadi orang lalu lalang itu tetap nyaman gitu. Jadi mungkin memang butuh konsistensi ya. Kemudian ada butuh kebiasaan juga, bahwa kita kadang-kadang kalau kita mau safety itu kan serem kan. Tapi kalau udah ada debu-debunya komplain gitu ya gitu. Jadi dengan mungkin kalau izin, kalau boleh saya cerita, saya sempat ditugaskan belajar sebentar 15 hari di Jepang. Bagaimana mereka bagaimana mereka aware-nya terhadap safety itu gitu. Saya kira Indonesia bisa. Itu karena memang butuh kebiasaan gitu. Mungkin butuh kita sanksi sudah, regulasi sudah ada, kurang saklek gimana lagi, cuman butuh bukan hanya takut pada regulasi, tapi yang inginkan kita membiasakan diri lah, kesadaran diri gitu, bahwa kita mau ke sana safety apa yang kita harus pakai. Enggak sih harus pakai baju lengkap itu, mungkin kita cek juga kalau emang dia situasinya umpamanya kayak lapangan gitu, mungkin kalau topi saja mungkin cukup untuk panas. Tapi kalau kita lihat di atas ada ranting, kemudian kita masuk ke gedung kita lihat kita lihat di atas ada risiko, ya kita pakai helm seperti itu. Tapi kalau rompi, kenapa rompi itu sederhananya supaya gampang melihat, terlihat ya. Terutama kalau kita mungkin bekerja di lingkungan yang agak kurang betul sekali ya. Kalau kita bahasa Prancisnya kan di bet-betnya gitu ya. Itu jadi kalaupun terjadi sesuatu jatuh gitu, kelihatan dari atas rompi yang terpantul. Ya, jadi tidak terjadi ya. Ada gitu. fungsinya ya Pak, betul, ya, bukan jadi aksesoris aja. Betul sekali ya, makanya
karena tidak untuk kepentingan juga kita bekerja malam orang dari jauh dah lihat pantulan seperti itu. Walaupun tidak langsung pantulannya, tapi ada APK yang saya sampaikan tadi, ada alat pelindung kerja yang dari jauh konnya sudah terpasang. Hati-hati ada pekerjaan itu. Karena biasanya kan malam biar nggak ganggu. Betul ya, sekarang kan kalau kita lihat di kota Denpasar sedang mempercantik dirinya. Iya. Kalau kita mungkin siang kita mungkin tidak ada yang bekerja, tapi malam mereka lembur gitu ya, butuh sinar sebagainya, itu yang mereka sedang kebut, jadi ya rompi lah ya, rompi karena gitu. Kalau kita bekerja, anggaplah orang dah jamnya istirahat jam 10 mereka bekerja, yang pulang kerja mungkin sudah 5 watt dah begitu ya ngantuk gitu. Jadi itu yang perlu kita aware, minimalisir gitu ya. Demikian Bu. Nah, sekarang terkait sertifikasi, Pak. Tadi kan Bapak bilang sertifikasinya ada juga untuk yang semua jurusan bisa. Betul, Bu. Nah, apakah ASN-nya ini wajib berarti ya, Pak ya? Tersertifikasi. Ya. Sejauh mana sih, Pak, sertifikasinya itu bisa meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan publik kita? Ya. Jadi sertifikasi mempengaruhi ASN di kami, di regulasi itu disebutkan setiap tenaga kerja yang terlibat di konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi. Memang tidak eksplisit disebutkan harus sertifikat apa, mungkin PBJ sudah masuk juga. Cuman karena kita lembaganya OPD-nya teknis mungkin tidak ada salahnya kita memiliki sertifikat yang lebih teknis seperti itu, lebih teknis dalam artian mengkhusus lah begitu. Teman-teman di kami dan di kami sendiri sering mengadakan hampir tiap tahun dari 2015 mungkin kita mengadakan uji sertifikasi. Memang yang dulu lebih memanfaatkan itu adalah penyedia jasa, Bu. Kontraktor, konsultan. Karena mereka ketika ingin ikut tender, kemudian pemilihan itu, dicek seleksi, dokumen. Ya itu wajib memiliki syarat ya. Gitu. Kemudian lambat laun berkembang, kemarin itu yang bikin heboh adalah ketika P3K gelombang pertama, ketika memiliki sertifikat kompetensi itu akan mengupgrade nilainya. Jadi berlomba-lomba semua ya, Pak ya? Ya, berlomba-lomba. Tapi kalau di kami kan mungkin mirip dengan sertifikat PBJ. Ya. Tidak kami wajibkan lulus semuanya, walaupun ini gratis gitu. Jadi kalau emang Anda kompeten pasti lulus. Yang ditanya itu adalah pengalaman kerja, pengakuan diri kita, sertifikasi. Banyak yang takut, si ujian lagi, orang namanya mau naik kelas pasti isi ujian gitu. Kok serem ya? Namanya gratisan gitu, bilang gitu. Jadi kita subsidi lah kan biaya sertifikasinya gitu. Kemudian isi pelatihan, dulu kalau perkembangannya dulu 8 hari, Bu. 8 hari. Itu pelatihan. Di Bali, Pak? Di Bali. 8 hari, 6 hari pembekalan, 2 hari asesmen wawancara. Wawancara. Kemudian kita pepetkan lagi 3 hari karena mereka semua sibuk nih. Gue dikasih 6 hari, Pak saya ke proyek gitu. Nggak betah duduknya, Pak. Betul, anak teknik kan ya. IR, Pak, tadi Bapak bilang. Betul sekali. Di ruangan tapi pikirannya tidak di ruangan gitu. Lalu ini pagi ada setelah makan siang hilang atau kebalik. Karena saya sampaikan tadi, pimpinan saya mendengarkan, Pak ini kayaknya susah nih. Kalau ditanya 8 hari, waduh nak bisa 8 hari itu. Proyeknya nggak selesai nanti. Kita harus proyek itu. Kita pepetkan 3 hari gimana, Pak? Karena 3 hari, kemudian tetap 1-2 hari pembekalan, 1 asesmen. Sampai hari ini cuma 1 hari. Jadi 1 hari aja. 2 jam pembekalan dan langsung uji sertifikasi. Tapi mereka belajarnya online mandiri berarti ya, Pak ya? Jadi begini, yang kita patok adalah pengalamannya mereka. Pengalamannya yang dijadiin. Berikutnya adalah ketika kita mandiri mencari sertifikat kompetensi itu dengan biaya sendiri, memang tidak diwajibkan ada pelatihannya dulu.
Yang ditanya hanyalah pengalamannya. Oke. Itu yang diupload selain ada KTP, NPWP, ijazah. Nah, pengalamannya itu yang dicek pengalamannya. ya. Buat portofolio gitu ya Pak, Betul, ya, berarti semacam ada itu. VVA awal, VVA dokumen, verifikasi dan validasi awal. Oke. Ya, jadi mereka dicek karena kayak ijazah masih tercantum tidak di dikti sebagai itu KTP oke. ya. Itu yang melakukan seperti itu LSP, lembaga LSP. survei profesinya ada yang kerjasama dengan kami. Oh, itu ada di Bali. Ada banyak, ada banyak, Oke. sudah cukup banyak di Bali. Kita kerjasama, pendaftarannya pun via Google Form, mereka upload di sana semuanya seperti ke bulan ini dan bulan depan ada satu ahli K3 yang ini kan ada ahli manajemen konstruksi. Kita share semua lewat sosial media. Sampai kemarin baru 2 hari sudah ada 17 yang daftar. Tapi saya sampaikan bahwa silakan daftar aja dulu nanti di VVA. Yang terutama adalah dokumen tadi yang menentukan paling terakhir adalah pengalamannya. Pengalaman benar-benar dicek ya Pak betul, ya. pengalamannya dicek. Kemudian yang nanti setelah itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang mendaftar itu seperti apa sih kegiatannya gitu. Mereka ini sudah pengalaman. Jadi kalau kita mungkin zaman kita sekolah dulu kalau mau ulangan belajar dulu sebelum ujian gitu. Iya, Itu iya. sebenarnya pembekalan 2 jam yang saya sampaikan, mengingatkan kembali. lagi ya itu. Mumpung Anda di sini untuk hari ini aja atau 2 jam ini aja lepas dulu yang di luar. Kita belajar dulu di sini. Iya. Kita belajar di sini kita penyamaan persepsi dulu. Nah, jadi 2 jam ini kita manfaatkan sebelumnya adalah ketika teman-temannya sudah memasuki lolos VVA, kita masukkan dalam grup WA. Oke. Ya, kemudian biasanya kalau di K3 ini saya narasumbernya saya memberikan ini modulnya. Ini modulnya, ini SKKID-nya. Oke. Nanti asesor yang ditanyakan hanya ini saja. Biasanya Ya, seperti ini gitu. berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu upload. Umpamanya saya terlibat dalam pembangunan gedung BKP SDM. Oh, Bapak terlibat di sini. Coba ceritakan Pak dengan SKKID nomor 2. Kan ada umpamanya ada 7 poin dalam SKKID ini. Nah, yang nomor 2 ini coba ceritakan Pak terkait dengan proyek ini. Nah, itu aja. Oke. Jadi sederhana saya sampaikan kalau teman-teman tiap hari makan nasi goreng yang ditanya gimana cara bikin nasi, Apa aja isinya? apa aja isinya, kalau dimodif begini bagaimana, kalau kompornya mati, apa yang Anda lakukan, seperti itu. Ya, tidak perlu takut. Memang, kalau kita lihat teman-teman ini memang excited semua, excited. Kita kasih snack, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Udah makan Karena siang tegang, nih. Pak. Enak makan sih ntar. Gitu. Ya, itu nasi kotak di sana saya bilang gitu. Nantinya setelah lolos gitu, dah segitu aja sih. Segitu aja. Mau lagi? Ada lagi gitu. Wih, tadi Nantangin ya Pak ya. tadi lihat mukanya. Wih, si Nadia ngurte. Si Nadia ngurte. Wih, kopi manisnya kopi pahit jadi. Biasa gitu Pak. Kita Ya. juga ada LSP. Ya. Biasanya seperti itu. Itu. Mau ujian nggak datang, bilangnya sakit. Ya, itu. Sampai kita paksa. Akhirnya datang. Sehat. Ada gitu. Sehat, ada. Pak. Tapi yang kalau saya pengalaman saya itu masih mending ya. Saya ketemu joki malah. Oke, Joki. ada yang joki. Ya, joki ya. Oh. Jadi bukan Gimana caranya Pak tahu kalau itu joki atau tidak? ini kebetulan kita punya staff juga kan, kita nggak bekerja sendiri. Ketika akan dipanggil mereka kan harus tumpuk berkas ini, Ya, cek betul. KTP satu persatu. Oh. Ini kok nggak mirip nih gitu. Oh. Apa gitu, walaupun oke. fotokopian nggak mirip, oke kita tanya. Oke, Pak, oke. ini kelahiran tahun berapa? Diam dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Langsung, Pak bener nih jujur aja Pak. Enggak Pak, saya gantiin gitu. Kenapa yang bersangkutan sakit? Terus Bapak, saya juga sama. Dalam artian speknya sama nih, orangnya berbeda. Gimana Pak bisa dibantu? Gini Pak ya, namanya pergantian peserta itu kalau di kami biasa itu lumrah itu Pak. Tidak seperti kita pengadaan uji sertifikasi PBJ. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Ini nggak seperti itu. Kami banyak keleluasaan. Nomor telepon saya ada di surat. Informasi lebih lanjut hubungi. Bapak tinggal nanya aja, Pak, rekan kami berhalangan bisa nggak diganti? Gitu.
kalaupun ke malam kejadiannya, pagi ini datang nelpon gitu, mungkin bisa kami kondisikan Pak, dalam artian oke Pak, Jadwalnya diganti. ya atau nak diundur, atau satu orang ini kita jadwalkan undur, atau kalau mau diganti, Bapak bisa nggak dokumennya hari ini juga datang gitu, Oke. gitu. Oh gitu Pak ya gitu. Iya Pak, terus kayak gimana? Ya karena Bapak kalau nggak saya tanya dia nggak ketahuan gitu. Oke. Gitu. Jadi itu jangan dicontoh ya. Itu Jangan jadi dicontoh. kita sudah mencoba sangat komunikatif lah gitu, karena undangan Kita itu berusaha. via WA sudah, via dulu malah sampai sampai email juga sudah, itu tidak ada alasan tidak menerima lah Tidak seperti itu ya. Kemudian kita nggak masalah mengganti gitu, apalagi kondisinya force majeure lah, nggak Iya. sakit lah gitu, siapa yang mau sakit Siapa kan gitu, apalagi nggak tahu. ya itu kondisinya. Saya nggak masalah Pak diganti, tapi kalau gini caranya kan Bapak tidak menghormati, bukan menghormati, tidak menghormati saya saja, menghormati lembaga kami gitu. Lembaga. Karena kami sudah memfasilitasi Bapak sampai gratis lah gitu. Dan yang akan merasakannya nanti itu Bapak, bukan saya gitu. Iya. Bapak dapat proyek dan sebagainya gitu. Tapi karena saya punya pimpinan Pak, silakanlah lapor sama pimpinan saya gitu. Oke. Dalam hati mudah-mudahan satu visi misi kita Pak gitu. Nanti kalau Jangan ya, nggak boleh ya, nggak gitu. boleh, nggak Akhirnya boleh. lapor gimana Gong ini Pak gini. Ya nggak bisa gitu, ya udah gitu. Gimana Pak, saya telepon orangnya, waduh Bapak sekarang baru nelpon, baru nyiapin berkasnya telat Pak. Kalau saya Bapak izinkan, yang lain tuh kan, oh tau gitu kan nggak usah saya yang kesini. Iya, Itu akan menjadi, Bapak akan menjadi role model bagi teman-teman ini, nyebar, wah gampang di PU, nggak usah datang, siapa kayak suruh datang begitu. Ya, Jadi kita tetap jaga kualitas ya Pak, apalagi Betul, sebagai pelayan betul, publik, betul. sertifikasinya harus benar-benar tersertified, iya, jangan iya. sampai yang kita sertifikasi orang yang salah. ya, minimal gitu. kalau sudah lolos VVA sebenarnya sudah setengah kaki, satu kaki dari depan, satu kaki dari tinggal wawancara. Tinggal karena wawancara. karena banyak orang yang mungkin ketika wawancara itu grogi. Grogi, padahal yang ditanyakan kalau sudah Anda mendaftar ahli gedung, nggak mungkin ditanya soal jalan itu, nggak mungkin. Nggak mungkin juga Ya. ditanyain tentang harga kamera berapa. Betul, betul gitu sekali. Kemudian yang ditanya hanya pengalamannya di CV-nya Bapak. Bapak apa menunya, ya itunya ditanyain gitu. Nggak mungkin kok Chinese food ditanya tentang rendang, pokoknya gitu ya, sederhananya beda. Karena Jadi sertifikasinya kan udah tentang terjurus itu. ya. Jadi Oke. kemudian ada media juga grup WA. Jadi semua yang sudah lolos kita buatkan grup WA. Pak, ini materinya pelajari ini aja. Ini KKN-nya pelajari ini aja, karena asesor pun juga ini yang akan ditanyakan gitu. Sudah dibantu banget. Sudah dibantu sebenarnya banget ya, gitu. Sudah. Namanya sekarang kalau sudah ujiannya masuk baru saya jadi narasumber, Pak sudah dibuka materinya atau SKS nih, sistem kebut sejam nih baru baca. Nggak bisa download Pak, kelamaan mainnya Pak, download aja belum gitu. Padahal cuman sudah di tangan gitu. Ya, gitu ya, Perlu Pak, ya. wifi lagi Pak gitu. Pakai HP saya aja Pak sekalian. Perlu hotspot gitu. Oke. Terus tadi kan Bapak sempat bahas tuh untuk yang anak SMK Iya, kalau nggak iya. salah. Berarti itu bentuk implementasi K3 di dunia pendidikan ya Pak ya? Betul. Terus seperti apa sih Pak kalau yang di dunia pendidikan? Kalau di dunia pendidikan ini seru menurut saya, menantang. Yang kami sasar biasanya ada dua, SMK dan perguruan tinggi. Oh, perguruan Ya, tinggi. Itu kalau perguruan tinggi itu Mahasiswanya. mahasiswa fakultas tertentu ya Pak Tertentu, ya? betul. Oke. Nah, menyambung yang tadi itu, bahwa ASN kami sekarang sudah sebagian besar sudah memiliki sertifikat kompetensi. Minimal di rumah sendiri dulu. Oh, gitu. Di rumah sendiri dulu. Nah, ternyata beberapa ASN ini, Pak, ingat nggak sama saya Pak? Bapak dulu yang sertifikasi saya ketika saya masih kuliah loh gitu. Oh, Gitu. jadi dia masih ingat ya Masih Pak ingat, ya? ada yang sekarang jadi dosen. Pak, ada yang Pak gara-gara sertifikat Bapak dah Pak, saya belum tamat dah disuruh kerja. Oh gitu. Wah, keuntungan kan, ya, Pak ya. Itu kan salah satu kebanggaan kita sebagai, anggaplah kalau saudara mau, mungkin saya nggak apakah kalau
guru, bukan saya sih bukan guru, tapi kalau guru dapat dengar muridnya seperti itu kan ada kebanggaannya gitu. Wah gini rasanya kalau guru dengar gitu. Ada Walaupun saya bukan guru ya. tersendiri ya Pak betul ya. ya ada. Jadi ke SMK itu dengan pengalaman itu, SMK ini perlu kita sosialisasikan bahwa di dunia kerja itu satu saya sosialisasikan itu adalah di proyek itu tidak hanya ada namanya jabatan pelaksana, tidak hanya ada jabatan pengawas ya. Tapi Ya, saya tanya ke SMK, saya tahu Pak pengawas itu yang mana, yang ngawasin Pak, ini dari warung kopi gitu. Nggak salah, cuma mungkin dia mendapatkan contoh seperti itu ya. Mungkin nah itu yang kami sampaikan bahwa di jabatan kerja di dunia konstruksi itu banyak banget drafter, pelaksana, juru ukur dan sebagainya. Tinggal mau pilih yang mana sesuai dengan minat. Nah, soalnya semua ada risikonya. Juru ukur panas-panasan, ada risikonya. Drafter gambar ada risikonya. Pelaksana ada risikonya. Semua ada risikonya. Tapi dia bisa nggak Pak? Satu orang nih punya beberapa sertifikat. Bisa. Karena saya sampaikan ke SMK, karena kebetulan saya punya kontak seluruh SMK konstruksi ya, jurusan konstruksi di Bali. Yang ada konstruksinya. Ya, beberapa kali kami menawarkan ya, sebagai guru tamu gitu, bukannya kita nembak. Kami ingin sosialisasi nih ke murid-muridnya, ada kesempatan nggak untuk sosialisasi gitu. Karena mereka kan generasinya berganti nih, angkatannya berganti. Ya, betul. Selalu ada anak didik baru. Nah, disitulah kita masuk minimal di kelas. Kalau angkatan saya masih kelas 2 lah ya. Kelas 2 itu sekarang kelas 8. Enggak Pak. Kelas 6. Kelas 8. 7, 8, 9, Nah, 10, itu kelas 2 SMA lah pokoknya. Sekarang namanya soalnya beda Pak. Saya juga ada bingung hitung lagi gitu. Ketahuan angkatannya. Jadi kelas 2 SMA itu kita masuk, karena kelas 1 masih mungkin apa sih ini gitu, masih jauh. Masih anak bawang Pak. Oh iya, karena kelas 2 ini sudah mulai memikirkan mereka mau kuliah. Nah, ada 2 visi misi yang ingin saya sampaikan adalah, pertama, kalau mau kuliah jurusan apa, minatnya apa. Karena kalau dia minatnya umpamanya gambar itu tidak hanya arsitektur. Ada desain interior, ada arsitektur landscape dan sebagainya. Kemudian saya senangnya di konstruksi yang fisik Pak. Ada gedung, ada SDA, ada bina marga, ada jalan gitu. Terus ada gitu, Pak saya senang di konstruksi tapi nggak suka panas-panasan gitu umpamanya. Apa ya? Ada juga cost estimator. Apa itu Pak? Cost estimator ngitung RAB itu. Oh, yang itu. Ya, itu ahli MK, ahli K3, drafter. Itu semuanya di belakang. Anggaplah kalau kita di proyek itu namanya direksi kit lah. Jadi dia di proyeknya di sana, kitanya di sini. Ya, kitanya di sini gitu. Ini ada revisi di lapangan, perbaiki gambarnya ya, mereka lah itu. Cuman stresnya kan beda. Mereka stres di lapangan, kita cepetin gambarnya dan sebagainya kan gitu. Sama sebenarnya beban kerjanya. Iya, betul. Mereka di fisik, kita di otak itu ya, kekuatan mata dan sebagainya. Nah, itu risiko-risikonya itu. Nah, itu yang saya sampaikan ke SMK ini supaya mereka minimal, jadi kalau saya gini harus jurusannya ini gitu. Baru mikir nanti jurusan ini ada di fakultas apa, di kampus yang mana gitu. Mau di Bali atau di luar Bali seperti itu. Itu baru jurusannya. Ya, ketika kemarin saya pernah ke salah satu SMK di Beleleng. Di Beleleng. Ya. Siapa yang sudah mikir mau kuliah di mana? Hanya cewek satu gitu. Cewek itu. Di mana saya mau di ITN Malang itu. Sudah sampai segitunya yang lain teman gitu. Itu yang mereka. Sedangkan kenapa gitu? Mereka dia sudah tahu, kamu masih belum tahu gitu. Cuman memikirkan ya namanya mimpi ya, Iya, betul. Tapi kalau namanya mimpi, kalau terjatuh berarti tidurnya kurang ke tengah lah gitu. Kurang nyenyak tidurnya. Jadi namanya mimpi ya silahkan lah gitu. Saya mau di UI apa di mana atau di Udayana silahkan. Namanya dia bermimpi mau ke ITN, kita setinggi langit. Ya, gitu. Atau saya mau kuliah sampai keluar ya silahkan lah. Nggak ada yang tahu besok tiba-tiba dapat
beasiswa kita kan gitu Jadi namanya. ahli Ucapan adalah doa gitu. konstruksi Ya, gitu. gitu. Kayak itu yang kita patut apresiasi. Kemudian kita motivasi bahwa sertifikat kompetensi ini adalah yang membuat kita beda dengan teman-teman. Anggaplah gitu. Contoh ini, kamu kuliah dan sekolah di tempat yang sama, guru dan dosennya sama, buku pelajarannya sama, ujiannya sama, terus apa yang membedakan kamu dengan teman-teman di depanmu, di belakangmu, di kiri kanan? Itu yang membedakan sertifikat minat dan skillnya itu. Saya semua saya pelajari, tapi saya bagus di sini gitu. Saya tertariknya di Di sini. sini saya tertarik di sini, saya bagus di sini. Itu yang membedakan ketika umpamanya kamu punya grup nih bestie berempat nih, Ya. ngelamar tempat kerja yang sama. Nggak mungkin semua diterima, belum tentu semua diterima. Kalau di satu diterima, Pak, masa teman-teman saya nggak diterima? Kan nggak mungkin Nggak gitu. mungkin, Ya, kan kenapa perusahaan pasti nyari ada satu yang menonjol? kelebihannya. Ya, itulah gitu. kelebihannya itu yang saya sampaikan harus, Pak, saya bisa di semuanya, tapi saya punya sertifikat kompetensi drafter. Saya paham di sini, Pak. Ini gitu. Itu yang tidak perlu diujudah ya punya Iya, sertifikat. tinggal Seperti ya ibu atau teman-teman sekalian punya SIM, tidak perlu ditanya. Udah punya SIM, udah nggak perlu lagi ditanya, udah bisa naik motor, naik mobil lagi kan seperti itu. Sudah pasti kompeten Betul, gitu ya Pak. ya. Sudah tersertifikat. Makanya di sana yang saya sampaikan ke guru-gurunya bahwa kalau emang mau kita visi misi itu, ayo kita dukung teman-teman ini, adik-adik ini untuk memiliki sertifikat kompetensinya khusus gitu, karena kita punya tanggung jawab moral. Mereka ini lebih mudah, kita belum bisa menjamin mereka mendapatkan pekerjaan, tapi minimal memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu. Di kampus perguruan tinggi pun juga gitu. Saya kenal dengan beberapa perguruan tinggi, Pak Agung jadi dosen tamu ya gitu, sosialisasi, tapi kuliahnya kami malam nggak apa-apa lah gitu, midnight juga nggak apa-apa gitu. Yang penting semangat Yang ya penting Pak semangat ya. teman-teman kan. Kalau beberapa kuliah yang perguruan tinggi swasta kan ada yang memang khusus yang sudah bekerja, Untuk jadi kuliahnya kertas malam. kerja. Jadi ya di sana kita motivasi bahwa ayo teman-teman membedakan diri dengan rekannya. lainnya. Pilihannya ada dengan dengan sensasi atau dengan sertifikasi gitu jadinya. Oke, Ya. sensasi atau Sertifikasi. sertifikasi gitu ya Pak ya. Yang diingat kan tuh satu yang mana tuh? Oh, yang bandel tuh atau yang pintar gini tuh kan tinggal Biasanya pilih ya, emang ingat. yang ada sensasinya Sensasinya yang itu ya, diingat, paling gitu. diingat. Oke, Ya. baik Bapak, terima kasih. Harapan pribadi Bapak sebagai orang yang sudah bersertifikat ya Pak ya, Sudah. terus kompeten di bidang ini, bagaimana tentang pengembangan SDM konstruksi khususnya di ASN, harapannya Pak sebelum kita tutup. Harapan ini bahwa semua SDM yang di lingkungan, minimal di lingkungan Pemprov Bali, kita terkait dengan kategori konstruksi ini semua aware, Astungkare mungkin nanti semua pernah mengikuti pelatihannya, atau kalau mau materinya bisa kita share juga, karena materi ini harus kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Gratis gitu. ya Pak ya? Gratis Oke, gitu. berarti gratis. bisa datang langsung ke kantor Bapak. Boleh. Nanti kalau mau ke kantor kami ada mendapatkan kemarin sponsor bahwa beberapa kali kita ada kami sering ada presentasi produk, Bu. Si produk terkait dengan beberapa seperti cat, kemudian ada bahan bangunan yang lainnya, iya. Pak. Kami ingin mempromosikan produk ini. Kemudian salah satunya adalah kita ngobrol, Pak Kris kayaknya sering sosialisasi kita gitu. Iya Pak gitu. Boleh dong kalau kami ingin kontribusi seperti itu. Jadi kami dibantu adalah ada satu stiker ukuran A3, isinya 5R, resik rapi, ringkas, kemudian itu pokoknya 5R itu. Kemudian ada juga 2 buku saku.
2 buku saku. Buku saku, ada buku saku petugas K3 konstruksi, ada buku saku K3 konstruksi. Jadi satu buku sakunya ini tulisan. Oke. Jadi arahan kalau safety morning seperti apa, Kayak teorinya gitu ya, Pak, betul, ya? kotak P3K isinya apa, Oh, itu ada oke. standarnya semua itu ya. Iya, Kemudian, iya. kemudian yang lagi satu ini buku K3 konstruksi seperti komik, jadi gambar semua. Oh, Jadi itu yang kami sebarkan ke teman-teman kabupaten kota di PU yang biasanya suburusan jasa konstruksinya. Kemudian kami sebarkan juga ketika kami melakukan monep ke proyek-proyek konstruksi. Jadi ketika monep biasanya kami minta data berapa tenaga kerja. oke. Sekarang kami yang memberikan giveaway lah. oke. Giveaway supaya mereka biar menarik ya, Pak. Iya betul Pak. Kami ini bukan bermaksud mencari kesalahan, tidak. Tapi namanya bina konstruksi. BK kalau kita SMA kan bimbingan konseling dah. Yes. Ya jadi kita membina, mengingatkan bahwa K3 minimal di K3 ini penting. Itu penting. Jadi kita berikan gratis. Nah untuk ASN ini juga kami pastilah membutuhkan support dari teman-teman ASN, bahwa siapa tahu nanti di lingkungannya sekolah ada pasti di semua gedung kita ini ada anggaran pemeliharaan. Iya. Nah itu jadi teman-teman ASN ini ya Pak, salut ya rompinya gitu, pakai aja helmnya biar enak dilihat gitu. Kemudian ketika ada proyek di sekolah, umpamanya kita tahu sekolah anak-anak ini kan aktif sekali ya. Iya, betul. Aktif sekali. Wah, kalau sudah bekerja di sini Pak, tolong dong bahan bangunannya dirapikan seperti itu. Untuk sebatas itu lah. Itu dulu ya, share ya itu. Kita kurang tahu nanti pas kemarin umpamanya hujannya seperti itu, kemudian bahan bangunannya berantakan itu. Nah, risikonya kan lebih, yang seharusnya risiko rendah jadi agak tinggi jadinya. Nah, jadi itu yang kita minta bantuan ke teman-teman ASN ini yang lebih aware ya gitu. Boleh gede Pak anggarannya, bukan masalah begitu, risikonya sama aja, malah bisa lebih tinggi gitu. 200 jutanya di gedung sama 200 jutanya di jurang gitu umpamanya gitu kan. Ya, jadi kita coba lebih memanusiakan manusia lah. Kita aja nggak nyaman, apalagi orang tuanya yang menitipkan muridnya di sana dari pagi sampai siang. Ya pulang-pulang dia Pak tadi anaknya jatuh kepleset karena ada pasir dan sebagainya, kan kita juga nggak enak menginfokan seperti itu. Berarti kalau yang tadi itu ada sosial medianya ya Pak ya, untuk tahu info. Ada Ibu. Jadi kita punya sosial media Instagram namanya Bina Konstruksi. Bina Konstruksi ya. Di sana ada info-info. Ada info kegiatan-kegiatan kami. Ya, ada yang terdekat ini adalah ada uji sertifikasi ahli K3 konstruksi yang bisa Bapak Ibu ikuti, mendaftar di sana. Mungkin di DM aja nanti kita berikan link Google Form-nya untuk Bapak Ibu yang S1 ya, tapi yang bisa saya sampaikan, siapkan pengalaman bekerjanya, entah itu sebagai PPK, mungkin PPK juga ya, PPK-nya juga PPK fisik. Ya mungkin ada perawatan gedung dan sebagainya ya itu. Kemudian ada mungkin sebagai tim dalam PPK tersebut ada yang namanya direksi, bisa juga itu pengalaman bekerja. Makanya teman-teman yang ASN di lingkungan kami, Pak saya nggak pernah proyek di luar, proyek di dalam pakai pakai SK direksi. Bisa itu ya Pak dipakai. SK direksi bisa itu. Jadi memang kita belajar juga untuk mendokumentasikan diri gitu. Apalagi kita sekarang kencang-kencangnya simpek dengan SK itu, kita upload saja kita. Kan itu bisa. Kita juga di sini dikejar-kejar sertifikasi nih Pak. Lagi banyak kegiatan sertifikasi kita juga di sini. Seperti itu. Jadi ya kalau kita disimpek, kalaupun pelatihan sudah ditanya berapa JPL kan gitu. Iya itu. Jadi ini kita bisa jadikan suatu pembuka sekarang. Mungkin siapa tahu nanti tahun depan BKPSDM ingin melenggarakan sosialisasi seperti ini juga ketika konstruksi, bahwa siapapun bisa menjadi ujung tombak mensosialisasikan
ketiga konstruksi Ketiga ini. Jadi konstruksi. kalau Bapak Ibu juga ingin belajar atau mengetahui lebih detail bagaimana isi buku sakunya, bisa DM ke Oke. kami, nanti kami berikan. Oke, nanti kita sampaikan ya Pak ya, Ya, teman-teman siap. ASN bahwa yang berminat untuk sertifikasi bisa langsung menghubungi Bapak Karisma Krisna di bidang Bina konstruksi Bina Konstruksi Dinas PUPR PUPR Perumkim. Ya. Baik Bapak, terima Iya. kasih Sama waktunya banget, sudah habis. Ibu. Saya sudah dibisik-bisikin sama Iya, kameramen waduh. saya Iya, gitu ya. Terima kasih Bapak atas informasi dan pengetahuannya. Kita jadi tahu bahwa sertifikasi nggak cuma untuk anak PU ya, Iya, tapi betul bisa sekali. untuk semua jurusan Semuanya. juga Iya. penting. Iya. Wah, sebelum kita tutup nih Pak, saya kasih closing statement dulu mungkin Bapak. Oke. Terima kasih dari BKP SDM sudah memberikan kesempatan kepada kami Dinas PUPR Provinsi Bali melalui bidang bina konstruksi ini terkait dengan pentingnya ketiga konstruksi melalui rekan-rekan ASN. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat di jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan ini juga kami harap bukan menjadi yang terakhir kalinya kami di sini mensosialisasikan hal ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita agar semua sehat, selamat, bisa berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Terima kasih. Ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Keren sekali Bapak. Oke, Semeton, ASN semua. Sekali lagi kami ingin ucapkan terima kasih karena selalu mendukung acara program podcast ASN Bali Bisa. Semoga episode berikutnya kita dapat menghadirkan narasumber yang tidak kalah keren gitu ya. Nah, baik dari ruang podcast BKP SDM, saya Made Yustisa Putri Wiyatna dan semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara podcast episode berikutnya.